Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Cerdas Indonesia. Podcast yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, SCI berkesempatan mendatangkan tamu yang sangat spesial, yaitu Gus Jadin Wajah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri, selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jember, dan Saya Siti Maria Wadayati, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. kali ini SCI akan membawakan tema yang sangat spesial dan yang sangat viral di masyarakat, khususnya di Kabupaten Jember, yaitu terkait dengan ekonomi kreatif. Nanti temanya akan kita rincikan, yaitu terkait dengan peran ekonomi kreatif dalam pembangunan berkelanjutan. Tentunya podcast ini didukung oleh beberapa sponsor dari UMKM Kabupaten Jember. Nah, ini sponsornya UMKM dari ini siapa aja ini? Ini madu dari produk UMKM Algofilin dan Tehtin, produk dari Jember Tin Garden yang didukung oleh LP2M Universitas Jember. Nah, ini bisa dicoba nanti ya, supaya Jangan segar. lupa dicoba biar sehat. Oke. Pemirsa, jangan lupa makan dan minum produk-produk dari Jember Tin Garden dan Algofilin tentunya. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertemu Gus Jadin ini kami berdua ini sangat senang sekali bertemu Gus Jadin, dan terima kasih Gus Jadin hari ini bersedia untuk berbagi ilmu dengan kami, berbagi informasi di mana kita ketahui bahwa Gus Jadin ini merupakan tokoh yang santri yang kreatif gitu ya. Amin. Dilihat dari ada di sini ada mempunyai tentang di bidang pendidikan gitu ya. Terus tadi produk-produknya yang madu itu tentang bisnis gitu ya. Nah, ini sudah dilakukan Sebuah proses kreativitas. Nah, ini ya. Begini Gus, kan kita ketahui Gus ya, pada saat Indonesia dulu itu kita pernah berada pada periode pertanian gitu ya, dimana kita tahu bahwa pertanian kita itu berlebih-lebih, nggak sampai impor. Kemudian kita juga menikmati masa industri. Ya, di mana pemerintah itu menggiatkan industri, misalkan di daerah Batam, gitu, daerah Sidoarjo, bahkan mereka kalau mendirikan pabrik di sana kan bebas pajak gitu ya. Kemudian bergeser kita berlaku tentang periode yang ketiga, yaitu tentang informasi gitu ya, di mana informasi itu bertebaran gitu ya, maksudnya itu berkembang lebar. Nah, sekarang gitu ya, karena informasi ini sudah semakin canggih gitu ya. Nah, sehingga akan bergeser lagi itu di periode keempat, yaitu tentang kreatif ya, ini tentang kreatif. Nah, di sini karena kita sama-sama, kalau enggak salah saya dengar ini Gus Jadin ini juga alumni FEB ya Gus? Iya benar. Wah, benar ya, wah. Benar, alhamdulillah. Berarti kita Nyambung ya. Satu alma mater. Iya, satu alma mater. Alhamdulillah. Iya. Angkatan berapa, Gus? Tahun berapa ya Angkatan Gus? dulu saya lulus tahun 2004 ya. Tahun 2004. Lulusan 2004 ya. Saya masih Nah, 2 tahun itu, bidangnya- Gus, gitu ya. Pemasaran ya. Iya. Pemasaran. Nah, berarti saya masih S3 waktu itu di Bandung. Nah, kemudian bidangnya apalagi pemasaran ya. Iya. Gus, wah, berarti lengkap ini ya. Gini Gus, menurut Gus Jadin, yang diketahui ini apa sih tentang ekonomi kreatif gitu ya. Apalagi ekonomi kreatif ini konsepnya diintegrasikan dengan pembangunan berkelanjutan, khususnya ya di Kabupaten Jember, Gus. Gitu. Kabupaten Jember. Gimana ya Gus?
Jadi saya tertarik dengan beberapa fase tadi ya. Kalau memprediksi, saya mau prediksi nanti fase ke depan setelah kreatif ini fase keseimbangan. Balance. Harus Karena- ada fase Iya, keseimbangan. kreatif harus ada batasan, Yes. mencapai sebuah titik keseimbangan. Kalau enggak, alam akan hancur. Iya, Nanti bagus. ekonomi dunia ke depan harus ada keseimbangan. Karena semua setelah maju semua, ekonomi sudah merata semua, sudah ibaratnya tidak ada orang miskin, yang ada harus ada titik keseimbangan. Karena kalau enggak dunia akan monoton, tidak dinamis lagi. Jadi mungkin itu prediksi saya. Prediksi jadi nanti periode Nggak tahu kapan itu. Berapa tahun lagi ya, itu prediksi saya. Vision saya itu kelihatan ke sana gitu. berarti Sekarang periode kita- kelima. Iya, periode kelima ya kalau menurut saya. Periode harmoni kita tunggu Ya, ya. fase ekonomi yang seimbang. Kalau Iya. nanti periode kelima ini Sungguhan. ternyata benar, berarti Wow. Kujatin berarti bisa mengetahui Masa ke depan. depan. Ya, enggak juga. Betul. Ya, ini cuma sekedar visi. Oke, kalau kita berbicara kreatif, sebelum saya menjawab pertanyaannya, dan kita mau lihat dulu kreatif itu apa sih gitu kan. Oke. Nah, kita harus bahas dulu tentang kreatif. Kreatif kalau menurut saya adalah kemampuan kita dalam melahirkan sebuah ide atau gagasan atau karya nyata, baik itu dalam bentuk produk yang belum pernah ada ya, dalam bentuk produk baru, dalam sesuatu yang baru, atau gabungan dari beberapa yang sudah ada. Jadi di sini kalau kita lihat sebagai bentuk ekonomi kreatif, yaitu konsep perpaduan antara inovasi, kreativitas, budaya, dan ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam sebuah produk, barang, dan jasa, yaitu nanti yang punya nilai tambah. Oke. Jadi tekannya di sini ada nilai tambah. Dalam konteks berkelanjutan ini berarti kita harus berpikir semua ini bisa kita manfaatkan, kita optimalkan pada masa sekarang dan juga untuk masa yang akan datang. Jadi tidak boleh kita berpikir untuk mengeksploitasi ini semuanya kita manfaatkan sekarang sehingga tidak meninggalkan kepada anak generasi anak cucu kita, tapi lebih kepada kita sudah berpikir pengelolaannya ini optimal sekarang, tapi juga ada hal yang berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Di sini artinya basisnya tetap fokusnya kita bagaimana harus ramah lingkungan. Oke. Ya. Dan jadi memang untuk ketersediaan yang Ya. generasi kita yang akan datang itu kalau menurut saya. Ya, Jadi kata kuncinya tadi apa, Bu? berarti Inovasi. nah maksudnya itu ke orang dikatakan kreatif gitu ya. Kalau saya sarikan dia itu harus mempunyai daya cipta, Daya cipta, kemampuan betul, daya betul. cipta Dan dan menciptakan. ya ini Dan- jadi menciptakan. Jadi kalau salah satu saja berarti nggak bisa ya. Nggak bisa, Jadi bisa. dua-duanya ini wajib. Hmm. Nah, kalau misalkan dihubungkan dengan ini karakteristik yang ada di sekitar ini Kabupaten Jember ini, Gus. Intinya tentang apa saja Menggali sih? potensi. Ya, potensi-potensi yang bisa dijadikan ekonomi yang menjadi kreativitas di masyarakat Jember ini. Jadi kalau saya melihat dalam konteks Jember ini, ketika kita mau mengembangkan sebuah ekonomi kreatif, ini kita sebaiknya melihat potensi dulu yang ada di wilayah itu apa kan. Oke. Kalau di Jember kita melihat secara geografis ini ada pegunungan, ada lembah, Tambah. ada laut, ada sungai. Ini komplit sebenarnya Jember ini. Betul, Gus. Jadi untuk menjadi sebuah kota yang bisa tergerak, ekonominya tumbuh dan menjadi sesuatu yang wow itu sebenarnya bisa. Tinggal bagaimana para pelaku-pelakunya, masyarakatnya ini bisa kita dorong untuk itu tadi salah satunya kreatif, menciptakan sesuatu yang berbeda, yang unik dari hasil cipta mereka, dan mereka punya lompatan imajinasi yang bermacam-macam. Itu tinggal bagaimana menjadikan sebuah nilai tambah dan akhirnya menjadi sebuah nilai ekonomi bagi masyarakat Jember itu sendiri. Nah, kalau berbicara tentang potensi itu, saya melihat lebih cenderung bagaimana kita memfokuskan untuk ekonomi kita itu yang memang harus dekatlah dengan supply chain-nya ya. Jadi di situ berarti ada pertanian, ada perikanan, ada perkebunan, ada kelautan. ya. Kelautan. Mungkin ada di sekitar wilayah hutan itu apa? Mungkin pariwisata alam dan seterusnya. Jadi sektor pariwisata itu penting juga bagi saya karena itu yang akan menciptakan pasar. Kita mengundang tamu untuk hadir ke sini dan di situ akan tercipta pasar, tercipta sumber-sumber ekonomi yang akan
manfaat bagi masyarakat para pelaku UMKM gitu. Ya. Jadi kalau kita mau berbicara kreatif, ya udah kita core-nya di sini yang lebih mudah kita eksis gitu ya. Semisal kayak di produk pertanian, kita mau main di hilirnya nih kan ada, ini kan bisa kita ada hulu ada hilir ya. Kita mau main di mana nih ekonomi kreatif kita? Misalkan kreatifnya di hilir, ya kita bikin semisal bagaimana tanaman padi organik misal kayak gitu. Itu kan mulai dari brandingnya kita pikirkan, Betul. packagingnya kita Packaging. pikirkan, marketnya juga kita Bagaimana edukasi. Artinya mempengaruhi, ya jadi budaya masyarakat untuk mengkonsumsi yang organik karena punya nilai lebih Lebih. dari sisi produknya, dari sisi kesehatan dan Kesehatan. seterusnya. Itu kan perlu kita edukasi. Itu bagian dari kreativitas kita dalam menciptakan pasar. Iya. Jadi pasar yang selama ini hanya terbangun karena hanya dia sepenting makan untuk supaya dia kenyang gitu kan. Nah, sekarang kita edukasi masyarakat makan untuk sehat. Untuk sehat. Tidak untuk kenyang. Nah, itu bagian dari kreativitas dalam pemasaran. Nah, itu nanti kita dengungkan ke masyarakat, terutama masyarakat yang memang sadar akan pentingnya sebuah kesehatan. Nah, itu nanti mereka akan bisa menjadi target market dari organik itu sendiri. Di samping pertaniannya ini akan berkelanjutan, karena proses organik itu kan tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, Yes. baik untuk tanah maupun untuk tanaman, baik untuk kita konsumsi. Jadi sehingga ada semacam perawatan ini yang berkelanjutan, yang nantinya bisa kita pakai tanah, kita rawat dengan perlakuan dengan cara yang baik, dengan organik, dengan menggunakan seperti zaman dahulu nenek moyang kita ya, memanfaatkan kondisi alam itu kan, dengan cara-cara yang arif ya, kayak kearifan lokal. Jadi saya pernah dulu itu di sawah itu sebelum menanam mereka doa dulu, selamatan dulu. Nah, proses seperti itu jangan dianggap remeh karena itu bagian dari penyatuan kita dengan alam. Sekarang sudah nggak ada. Nggak ada pembelajaran untuk itu. Sebenarnya itu kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Oke. Sebenarnya kalau saya melihat dari konteks filosofis, mereka itu sebenarnya melakukan interaksi dengan alam. Oke. Dan sebenarnya kita itu sangat terkait dengan alam, saling terkait dan saling membutuhkan. Bagaimanapun mereka adalah makhluk hidup, bukan sesuatu yang barang mati. Artinya kita bisa ngajak mereka komunikasi. Kita bisa ngajak mereka untuk ya seperti kita halnya dengan sesama manusia lah. Sesama makhluk juga ada bahasanya. Tentunya perlakuan baik kita kepada makhluk, maka dia akan memberikan feedback yang positif juga untuk kita. Lah, tradisi-tradisi lokal yang sudah hilang seperti ini harus kita kembalikan lagi dalam proses kreativitas kita, karena memanfaatkan budaya, memanfaatkan situasi ini. Saya yakin hasilnya lebih bagus dan itu pernah kita coba. Dan hasilnya luar biasa bagus. Hanya memanfaatkan keseimbangan alam dan juga memanfaatkan produk pupuk segala macam yang sifatnya itu organik, yang sifatnya alam, bukan kimia yang merusak. Ternyata itu bisa menghasilkan produk lebih berkualitas dan hasilnya pun jauh lebih bagus. Dari kebiasaan yang biasanya 1 hektar 5 ton, ini bisa nyampe 10 ton, bahkan 11 ton. Ada di beberapa daerah yang memang bagus itu sampai 16 ton. Jadi memang ada proses dulu kita memperlakukan lahan itu secara baik, kemudian baru kita tanam, mulai dari proses produksi, mulai pengolahan sampai pasca panen. Itu ketika kita benar-benar kita jaga, kita perlakukan dengan baik, mutu segala macamnya sampai pun terkait dengan begini, insya Allah ini akan punya nilai tambah yang luar biasa. Jadi Itu mereka menurut saya. ngerti ya, meskipun Mengerti. tumbuhan, meskipun Ngerti. ini kalau Jadi- kita perlakukan dengan baik lah Kembali gitu lagi ya. pada konsep itu mungkin Bu, hablum minallah Hablum minannas, ya. dan hubungan kita bagaimana dengan alam seperti Lah, itu. kita kan sebagai diciptakan kan juga bertugas sebagai khalifatul fil ard. Jadi kan pemimpinnya alam kan gitu kan di Betul. dunia ini. Artinya kita tidak boleh memperlakukan sewenang-wenang meskipun itu makhluk yang kelihatannya tidak berdaya kayak pohon, kayak air, kayak apa itu nggak boleh sekarpan gitu. Jadi sewenang-wenang nggak boleh. Jadi tetap kita harus diskonsen dalam setiap langkah kebijakan pembangunan tuh memperhatikan tentang keseimbangan alam ini. Kalau saya setuju tentang hal yang berkelanjutan itu, karena saya sangat ingin menjaga alam ini agar tetap baik dan tidak rusak gitu.
Jadi Ya. tugas kita sebagai manusia sebenarnya. Ya itu. Ilmu baru ini buat kita pemahaman dari Jadi Gus Adit. periode keseimbangan. Periode keseimbangan. Periode Oke. kelima. Harus nanti masuk di periode itu nanti, iya. keseimbangan, iya. Apa namanya? Begini Gus, untuk supaya tadi kan ada contohnya supaya ciptaan ya. Jadi menciptakan produk, kemudian masyarakat kita lihat UMKM-nya itu masyarakatnya sudah kreatif gitu ya Gus ya. Lah ini kan pasti butuh kolaborasi atau stakeholder gitu. Iya. Nah nanti dari segi apa ya, Sosial misalkan ekonomi. UMKM-nya itu, nah dari pemerintahnya itu kira-kira nanti seperti apa ya? Maksudnya masyarakatnya udah kreatif gitu loh. Tapi Jadi, nanti mungkin peran serta pemerintahnya pemerintah. itu bagaimana supaya ini hasilnya optimal gitu. Jadi kalau menurut saya peran serta pemerintah dalam hal ini pemerintah harus hadir di masyarakat, Oke. dalam kegiatan di masyarakat dalam bentuk apa. Kata kunci pertama ini. Kata Harus kunci pertama berarti ya. harus hadir. Harus hadir. Jadi Fardu pemerintah tidak ain. boleh memisahkan diri dengan masyarakat. Pemerintah ada bagian dari masyarakat dan pemerintah sejatinya adalah pelayan masyarakat. Betul. Bagaimana sesuatu yang ada di masyarakat, pemerintah hadir sebagai sektor pendukung yang punya daya dorong maupun daya tarik supaya menghasilkan sesuatu yang nilai tambah yang pada akhirnya nanti menciptakan kondisi masyarakatnya itu sejahtera, makmur, dan adanya sebuah keadilan yang merata di semua lini masyarakat. Jadi Si- tidak dinikmati oleh golongan-golongan yang mampu aja Gus ya. tidak hanya kelompok atau Iya. kepentingan sesaat para pemimpinnya. Jadi harus berpikir bagaimana ini nanti Berpikirnya muaranya berarti berpikir berkelanjutan juga berkelanjutan ya. juga. Jadi harus Tentang berpikirnya tentang program-program, masyarakat ya. Kalau sudah sifatnya pemerintah itu berarti pelayan. Bagaimana bisa melayani juragannya, masyarakatnya ini supaya bisa hidup layak. Misal, dalam konteks kreatif ini tadi, ini kan sudah tumbuh nih beberapa ide-ide Ya. kreatif di masyarakat. Pemerintah, mungkin masyarakat kendalanya Pak, hadir dulu, tanya ke mereka, komoditas mereka, apa yang mereka butuhkan dalam mengembangkan usaha kreatifnya. Oke. Misal, Pak kita butuh kebijakannya, izinnya ini harus begini-begini ya. Pemerintah berarti menyiapkan regulasi kebijakannya supaya kegiatan mereka tidak berbenturan secara hukum atau memudahkan, semisal kayak butuh suatu produk yang dihasilkan untuk ekspor, dia butuh izin Izin ini, usaha. izin itu, itu dipermudah. Pemerintah ada di situ, mempermudah masyarakat pelaku ekonomi kreatif ini untuk mengembangkan usahanya. Oke. Jadi supaya tidak mandek karena perizinan yang ribet atau ketidaktahuan mereka terhadap kita harus bagaimana ini untuk bisa kita jual keluar. Karena ada beberapa syarat ketika kita jual produk kita ke luar negeri, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Lah, ketidaktahuan mereka ini pemerintah harus hadir, memberikan informasi, kalau perlu memberikan pelatihannya. Ketika produk-produk yang dihasilkan masih belum standar yang diinginkan oleh luar negeri, itu harus dikasih pelatihan. Nah, contohnya gitu. Bagaimana menghasilkan produk kreatif ini tapi standar internasional. Semisal kayak gitu, itu kan ada tahapan-tahapan, ada fasenya. Dan juga pendampingan, kalau perlu monitoring, termasuk tentang keuangan, manajemen, dan seterusnya. Pelaku kreatif, tapi belum tentu mereka berhasil dalam industri kreatif. Jadi pelaku kreatif ini kan, ekonomi kreatif ini kan, harapannya kan bisa mendorong industri kreatif. Nah, ketika memasuki industri kreatif, kita juga harus berpikir manajemen, mulai dari bagaimana pengelolaan produksi sampai distribusi. Di situ kan ada proses manajemen keuangan dan seterusnya. Ini kan yang mungkin ini para pelaku-pelaku ini yang belum terbiasa. Ya. Nah, ini harus ada pendampingan. Itu bisa mengajak beberapa stakeholder, diantaranya mungkin dari akademisi. Ya, akademisi ini, Para akademisi ini mahasiswa kita libatkan, dosen-dosen. Gimana kampus ini berfungsi lah. Ya. Tidak hanya berdiri sendiri kan. Ya. Bagaimana kampus ini menjadi semacam kayak research and development gitu kan. R&D Mulai jelas. dari produk, mulai dari apapun lah. Ya. Mungkin ada kayak semacam keunikan Keunikan atau sendiri. halal atau bagaimana lah, termasuk manajemen ini, termasuk kalau perlu ada competitive intelligence.
Jadi kampus ini sudah punya tim khusus yang bisa memprediksi ini kebutuhan internasional apa. Oke. Jadi kita ini kebutuhan Jember apa, nanti yang harus yang produk kita yang bisa kita amankan apa supaya tidak dibanjiri oleh produk-produk luar misalkan. Itu harus ada semacam competitive intelligence Tim ini. khusus mungkin ya. Tim khusus yang bisa memantau nih pergerakan semua produk yang akan masuk ke kita atau kita yang mau keluar apa gitu kan. Jadi update terus, kita bisa memprediksi ini kebutuhan nanti ke depan dunia butuh ini. Lah kita udah siapin duluan gitu loh. Ya. Oh, kita di dunia Jadi- sekarang banjir produk ini. Bagaimana kita memprotek supaya kita tidak terbanjiri Terbanjiri, produk-produk betul. dari luar. Akhir sih apa ya? Yang kita harapkan produk lokal ini tetap punya daya saing Tetap eksis Gus ya. dan punya nilai juga, sehingga nggak sampai jatuh harga produk, sehingga yang dirugikan petani. Ya. Nah itu kan kita harus ada beberapa kebijakan-kebijakan tentang itu, Ya. pengamanan masalah teritorial dan seterusnya. Jadi kita harus bisa mengatur itu, bagaimana hadirnya pemerintah ini mampu menjaga stabilitas ekonomi yang ada di daerah, khususnya masyarakat, terutama terhadap hal-hal yang menyangkut kebutuhan pokok. Ini jangan sampai Sehingga- terlalu melonjak gitu kan. Sehingga Si- masyarakatnya intinya sejahtera. Sejahtera. gitu ya. Ya itu. Kemiskinan berkurang. Kemiskinan kurang ya. Jadi harapan kami kan harapan saya ya, dari ekonomi kreatif tumbuh, muncul industri kreatif. Dari industri kreatif muncul lapangan kerja baru. Oke. Dari Berarti lapangan kerja penjamin Gus baru, ya. akhirnya di situ Ya. bisa menekan tingkat Menekan kemiskinan tingkat kita. pengangguran, kemiskinan. Nah, tingkat kesejahteraan kita tingkatkan. Oke. Itu harapannya sih ke sana. Tadi Ini saya tertarik ada- dengan ini, Bu. Apa? Tadi saya tertarik dengan karena kita berada di sisi akademisi, Bu ya, dari universitas. Tadi katanya harus kita punya sebuah R&D, Research and Development. Ini kita artinya riset-riset dari universitas itu berguna bagi masyarakat secara Nah, langsung. betul. Ya. Mungkin yang digawangi oleh LP2M, LP2M, kita mungkin LP2M nanti Nah. di LP2M tuh memang selama ini yang bisa kita lihat itu kan masih apa ya, terkenal dengan apa yang singkong gitu. Profesor Bagia itu Bagia. singkong. Cuma ada juga yang kopi kopi. Raisa. Ya, tapi ya itu kopi Raisa gitu. Tapi di Bondowoso ya, seharusnya di Jember itu juga ada ya. Terus Kopi ya. Kopi. Kalau Jember ini justru produk perkebunannya yang terkenal Ya, dulu adalah kopi. jadi nanti, Kopi, betul. Sebelum ada karet kita memang yang terkenal kota kopi sini. Kita kopi. Saya ingat Ya. kopi kita itu sering menjuarai di event-event internasional. ya itu. Bahkan saking uniknya rasa kopi kita Iya. itu sampai per cangkir itu ya. Satu cangkir ini bisa Iya. dijual sampai 2 juta. Wih. Itu kok nggak terekspos ya, Itu- Gus? Atau mungkin karena kita nggak tahu ya. Ya karena kurang perhatian. Ya itulah Iya. perlunya sebuah kreativitas di sini. Iya. Kerjasama semua pihak. Kan kearifan lokal Ah. itu. Ini kan parsial. Mereka kerja sendiri sini nih, pelaku Iya. kopi kerja sendirian. Nah, Jadi nggak terkonek. Hmm. Coba kalau semuanya bergabung, bekerja sama, terkoneksi, nanti hanya khususnya pemerintah concern terhadap hal ini. Ini tugasnya pemerintah ini kan bagaimana bisa membranding sebuah produk lokal ini bisa bernilai di internasional, dan itu memang harus diciptakan. oke. Iya. Jadi itu memang harus ada khusus dari pemerintah untuk itu. Untuk membantu. Proses membranding itu tadi. Jadi akhirnya orang luar tahu, oh Jember terkenal Iya. kopinya yang ini. Oke. Nah, nanti kita siapin nih pelaku ekonominya, pelaku usaha kopi ini Kopi. tadi di mana tempatnya, spesifiknya. Itu kita bina baik dari desa mungkin ya, sekaligus sebagai tempat untuk datang sekaligus wisata edukasi Oh, gitu kan. Wisata edukasi. Mulai dari proses apa segala macam itu kan Iya. kita bisa kenalkan dari sisi pariwisata edukasi kan gitu kan, Iya. tentang sebuah kopi kan sudah ada beberapa core-nya kan di Puslit itu kan Puslit, sudah ada. ya. Iya. Itu kita push aja, kita kembangkan sudah yang kerjasama berarti ya. kita dengan- kerjasama dengan Kita beberapa lebih Puslit. masifkan, mungkin kita buka di tempat lain, Ah. yang potensi-potensi lainnya yang mungkin bisa nanti dari satu yang sudah ada ini itu kan bisa nanti kita kembangkan di masyarakat. Ada pertanian kopi rakyat kan ada. Lah itu nanti bisa apa yang sudah dibikin di sini yang sudah bagus kita edukasi ke masyarakat untuk petani kopi rakyat gitu kopi kan. rakyat. Nah, kita bagaimana kita ajari mereka mengelola kopi mulai dari pengolahan sampai pasca panen tadi. Kalau perlu kita bikinkan semacam Iya. keunikan apa di situ jadi tempat wisata juga gitu kan. Saya yakin
ketika di situ ada kita kita sentuh sedikit aja kreativitas Iya. dalam Ada dalam proses itu, saya yakin itu akan memancing para wisatawan hadir. Misalkan tempatnya kita bikin semacam ada tempat-tempat yang kita ciptakan instagramable kayak itu untuk foto booth kayak gitu. Mungkin ada beberapa ya kita itulah sedikit wahana-wahana wisata gitu. camping ground, Camping tapi ground. sekaligus mereka punya pengalaman beredukasi, Edukasi. mempelajari tentang kopi, sekaligus pengalaman menikmati alam kan Menikmati begitu. alam, menikmati kopi di tempatnya langsung. Tempatnya Ya. langsung. Itu saya kan nanti akan Itu. banyak Menarik. yang Ya, hadir. menarik. gitu. Masyarakat-masyarakat yang sibuk di kota besar itu. Terutama Biasanya masyarakat kota lah, nih iya. pasti bikinnya ke desa gitu kan. Desa, betul. Apalagi kalau itu difasilitasi oleh pemerintah. Ya. Dalam hal ini ikut mempromosikan, mempromosikan dari tempat-tempat wisata baru di Jember yang memang itu potensial, itu bisa menggerakkan ekonomi. Pemerintah ikut promosikan. Bisa, kalau dulu saya ingat di zamannya Pak Jalal dulu, beliau sempat membranding Jember lewat bandara-bandara itu. Nah, Jadi masuk ke dalam Marketplace. bukunya kayak di Oh, Garuda iya, iya, ketika iya, itu iya, kayak pernah. buku apa sih majalahnya yang Iya. ditaruh di pesawat tuh kan. Iya, Nah itu di situ ada Pernah. event-eventnya Jember, Jember, tempat wisata oh. Jember. Iya, iya. Jadi orang ketika naik pesawat sudah lihat oh Jember, minimal udah kenal Jember. Iya. Terus di Bandara Cengkareng tuh ada bulan berkunjung di Jember gitu. Oh, Itu iya. besar sekali itu. Jadi kan minimal hal seperti itu penting bagi Penting. saya. Kalau perlu tidak hanya di Bandara Cengkareng tapi juga di luar negeri mana punya potensi kita Yang bisa narik memang wisatawan wisatawannya yang ke butuh sini. produk kita. Artinya Misalkan kita butuh- kopi ya butuh kerjasama berarti. butuh kerjasama Iya. ya dengan beberapa pihak. Jadi Kerjasama. gak hanya di nasional, regional, nasional, tapi juga keluar. Juga internasional. Kita tinggal produk kita ini apa? Yang butuh negara mana? Ya udah kita kunjungi ke sana. Iya. Mungkin kita bikin outletnya di sana Oke. untuk khusus Jember gitu kan. Iya, Atau Jember apa itu di beberapa tempat-tempat yang memang iya. di situ menjadi tujuan wisata orang sedunia. Nah, kita bikin outlet khusus Jember dengan segala macam potensi produknya Jember. Nah, itu saya yakin Iya. sarana yang efektif juga. Akhirnya terkonek nih informasi. Oh, ternyata ada ya Jember ya gitu kan. Potensinya kayak gini. Nah, tinggal kita menyiapkan di sini apa yang dibutuhkan pasar. Iya. Nah, kita siapkan lewat produksi. Iya, selama ini masa yang dikenal itu Bali. Iya, padahal Jember gak kalah bagus Iya. loh. Artinya dari yang barusan kita obrolkan, artinya ada beberapa yang memang kita harus perhatikan antara stakeholder, antara lain misalnya pelaku UMKM sebagai pelaku utamanya, kemudian pemerintah, artinya ini yang menyediakan misalnya informasi, tentunya modal juga tadi belum disebutkan. Oke, modal. Terus kemudian dari segi akademisi dari universitas mungkin yang melakukan research and development. Oke, mungkin kali ini kita kasih kesempatan kepada para audiens yang ingin bertanya. Mungkin satu dulu ya pertanyaan dari audiens, silakan yang ingin bertanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan bertanya kepada beliau sang pakar dari ekonomi kreatif tentang tantangan dan solusi. Jadi apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh daerah atau kabupaten dalam mengimplementasikan ekonomi kreatif yang berkelanjutan? Dan solusi apakah yang tepat yang harus dilaksanakan? Oke, mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pada saya. Wah, ini pertanyaannya langsung menjurus ke berarti Coach Jada harus memberikan solusi. Ya gak apa-apa. Oke. Sekalian nanti saya mau nyalon aja jadi bupati kalau gitu ya. Sekalian ya guys ya. Iya, sekalian aja biar bisa mengeksekusi gitu. Soalnya kan sekalian ada tantangannya gimana, Nah, gitu. terus solusinya gimana gitu. Soalnya kan kita selalu di ruang ini kita selalu mewacanakan pembahasan demi pembahasan, tapi nggak ada yang dieksekusi. Jadi eksekusi guys. berarti kita tahun harus ini kayaknya. eksekusi, makanya harus dukung saya aja jadi bupati kalau gitu ya. Sekalian. Tepuk tangan dulu dong. Ya intermezzo aja ya. Jadi kalau menurut saya gini, tantangan apa sih sebenarnya yang ada di Kabupaten Jember terkait dengan ekonomi kreatif. Ekonomi ya. kreatif. Jadi yang pertama kalau menurut saya adalah ini rendahnya SDM, masih rendah
rendahnya tingkat SDM masyarakat di Jember, terutama di daerah pedesaan Pedesaan dan itu ya. daerah-daerah yang terisolir. Nah, jadi memang kualitas SDM kita tuh masih rendah. Terus bagaimana pemerintah atau dalam ini jadi memberikan solusi untuk itu? Yang pertama ya kita harus hadir kepada mereka untuk melakukan pembinaan. Kita sosialisasi program pembinaan dan itu harus continue. Termasuk di dalamnya kita lakukan semacam pendampingan masyarakat. Jadi masyarakat yang memang punya kualitas SDM rendah ini, bagaimana kita pacu mereka untuk kita supaya mereka itu paham dan tahu akan ada program apa sih dan harusnya bagaimana dan nanti outputnya seperti apa, dan itu harus ada semacam itu. Jadi peningkatan kualitas SDM terutama di tingkat desa dan terutama di daerah-daerah yang terisolir, dan itu harus hadir. Dan ini mungkin bisa melibatkan antara pemerintah juga dengan akademisi. Dalam hal ini mungkin pihak akademisi akan menerjunkan para mahasiswa yang sudah dibekali dengan beberapa program yang akan kita jadikan tujuan ya untuk peningkatan ekonomi yang ada di sana. Sebenarnya kan karakteristik desa itu kan berbeda-beda. Jadi kita spesifik aja nanti desa ini apa gitu kan. Nah, nanti kita libatkan para mahasiswa ini untuk bisa terjun langsung melakukan pendampingan. Di samping itu nanti pihak pemerintah juga hadir. Nah, nanti di situ ada beberapa dinas yang terkait yang akan yang bisa bekerja sama terkait program yang akan kita berikan kepada masyarakat itu tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, persoalannya lagi adalah masalah penguasaan teknologi tepat guna. Ini rata-rata masyarakat masih dengan cara yang tradisional, baik itu pertanian, baik itu peternakan, baik itu dalam pengelolaan usaha mereka rata-rata masih konvensional dan tradisional. Padahal sudah banyak teknologi-teknologi penunjang yang saat ini sangat efektif untuk membantu usaha mereka. Terutama juga yang terkait dengan ekonomi kreatif ini adalah terkait dengan masalah jaringan internet. Karena digitalisasi itu penting sekali hari ini dan itu sangat menentukan ya. Salah satu faktor penentu utama. Misalkan kita mau menjual produk kita dengan ada memanfaatkan teknologi digital hari ini, internet, kita bisa menjual tidak hanya untuk lokal tapi untuk seluruh dunia bisa lewat lapak-lapak dan seterusnya. Nah, ini kita memang berarti solusinya apa? Penyediaan jaringan internet, akses internet ini sampai ke pelosok desa merata. Khususnya di desa-desa di pelosok, sehingga ada masyarakat yang melakukan ekonomi kreatif bahkan sampai melakukan industri kreatif ini akan sangat terbantukan dengan adanya akses dari internet itu sendiri, dan itu sangat membantu sekali untuk mengkoneksikan beberapa usahanya sampai pada dari tingkat produksi sampai pada saat dia mau melakukan pemasaran. Terus persoalan yang ketiga, tantangan yang ketiga yang terjadi di masyarakat adalah menurut saya adalah permodalan. Itu umum itu Gus. Jadi Apalagi UMKM. permodalan ini ya. Jadi karena di awal-awal kan ekonomi kerakyatan dia cuma hanya mengelola proses produksi itu ya seadanya kan gitu kan. Ketika dia sudah mulai berkembang, dia butuh modal, dia nggak punya modal. Ketika dia mengakses ke lembaga keuangan seperti perbankan, dia banyak keterbatasan. Satu, masalah jaminan, dia kadang-kadang nggak punya jaminan. Yang kedua, terkadang tingkat suku bunga yang tinggi, atau karena akses yang sulit ya. Kalau perbankan rata-rata agak sulit ya, karena dia harus punya jaminan segala macam. Terus sedangkan pelaku-pelaku yang sifatnya memang dari nol, yang di situ mereka memang kesulitan modal, jangankan untuk modal pengembangan usaha, untuk makan aja susah kan gitu kan. Nah, di sini pemerintah harus hadir. Salah satu contoh mungkin ya, ini kita coba lagi akan kita format ya. Kalau saya punya kepikiran gini, kita bisa bekerja sama dengan perbankan, misal nih dengan Bank Jatim gitu ya. Kan aset kita banyak nih di Bank Jatim, atau aset-aset kita di bank-bank itu kan banyak. Lah, itu kan di situ ada semacam bagi hasil dari pihak perbankan dengan aset yang kita taruh di sana. Lah, mungkin bagi hasil dari ini dari perbankan ini kita bisa jadikan itu sebuah jaminan kita taruh lagi lah ibaratnya sebagai bentuk permodalan, atau pemerintah menambahi modal untuk menjamin
keuangan untuk para pelaku-pelaku usaha yang ekonominya lemah, ekonomi kreatif yang memang kesulitan di tingkat permodalan. Lah, bentuknya seperti apa? Ya kita satukan mereka dalam bentuk sebuah koperasi semisalkan. Lah, nanti atau kita bentuk sebuah koperasi itu atau yang bisa akses secara pribadi lewat ini kita jaminkan, tapi kita pastikan dulu usaha mereka ini jalan. Artinya pinjaman uang ini tidak untuk pinjaman uang konsumtif tapi lebih kepada produktif. Jadi mereka yang memang punya usaha-usaha produktif yang berkesulitan modal, ini yang kita bantu. Nah, kita dampingi dari proses awal sampai dia itu bisa berjalan, sampai bisa menata keuangannya sendiri sampai bagus, ibaratnya sampai bankable lah. Lah, kalau udah gitu baru kita lepas. Lah, tapi di situ proses itu memang kita harus dampingi. Karena kalau udah didampingi nanti ini akan hancur, di tengah perjalanan kan rusak seperti yang sudah-sudah Ya, gitu tadi kan. itu nggak ada berkelanjutan. Tidak berkelanjutan. Soalnya Oleh kan rata-rata Gus saya lihat itu pendampingan itu gencar di awal-awal. Nah, betul. Terus akan melemah di proses, apalagi di evaluasi, bahkan nggak ada evaluasi. Kemudian akhirnya tindak lanjutnya itu nggak ada. Padahal itu faktor yang sangat penting itu ya, evaluasi. Sehingga kan ya tadi itu rame di awal, Rame gitu di awal. ya. Tapi hasil akhir nggak Zong. ada, zong. Nah, gitu. untuk itu jadi gini, kita harus bisa memanfaatkan teknologi juga. Jadi kita sudah bikin sistem di mana semua proses ekonomi kreatif ini itu sudah bisa kita sistemkan lewat sebuah aplikasi atau apa kita sudah nanti kita bikin. Jadi nanti tinggal kita input data aja dari proses awal. Input datanya harus jelas. Ini tahap awal ini kita produksi ini dari bahan sekian, modal sekian dan sekian. Jadi itu nanti kita ngeklik sudah tahu nih. Berarti langsung monitoring ya? Monitoringnya sudah ada gitu loh. Jadi evaluasinya tanpa itu dibantu oleh IT. IT. Tanpa kita datang langsung ke lokasi, tapi kita duduk di sini. Duduk di sini bisa. bisa mengevaluasi, tapi nanti tetap aja kita harus hadir ada, ya. kepada mereka. Nanti evaluasi yang sifatnya kita kunjungan mungkin bisa periodik 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali, atau ya dilihat bagaimana kebutuhannya. Dan itu harus ada divisi khusus yang menangani itu. Yang itu memang ibaratnya di Pemda itu misalkan dia butuh, ini harusnya melibatkan dinas koperasi gitu kan. Ini melibatkan dinas koperasi juga sama pariwisata, sama dinas perdagangan, sama ini sama. Jadi divisi itu nanti yang memang menangani khusus untuk pembinaan masyarakat yang memang punya usaha di ekonomi kreatif itu sendiri. Karena bagaimanapun nanti termasuk tentang bagaimana pemanfaatan modal yang itu sudah dijaminkan yang kita jaminkan dengan ibaratnya katakanlah ini tanpa bunga gitu misalkan, atau kita kasih misal modelnya nanti ya intinya dibikin format yang tidak memberatkan masyarakat selaku pelaku usaha ini, supaya tidak memberatkan dengan bunga yang tinggi atau apa, janganlah. Jadi memang murni bantuan gitu, atau bentuknya semacam memang kayak mungkin skemanya seperti kayak dana yang bergulir gitu kan, atau apalah formatnya nanti, atau bagi hasil. Jadi biar nanti disesuaikan dengan hasil usahanya dia. Misalkan keuntungannya dia berapa, nanti bagi hasilnya yang masuk berapa. Dan itu harus ada monitoring yang jelas. Sehingga di sini butuh keterlibatan berbagai pihak dan termasuk pemanfaatan teknologi itu sendiri, sehingga memudahkan terjadinya evaluasi dan monitoring itu tadi. Karena itu penting dalam sebuah usaha. Evaluasi dan monitoring. Ketika tidak ada itu, usaha pasti akan hancur gitu. Nothing ya. Yang ada nanti orang seenaknya sendiri ya. Jadi ini terkait juga dengan pola ya yang harus kita rubah dari budaya masyarakat itu sendiri, yang semula konsumtif tiba-tiba itu produk itu tidak mudah. Merubah sebuah habit itu tidak mudah. Dan itu harus diawali dengan hal yang kecil-kecil dulu dan istiqomah. Karena itu juga ada durasinya. Karena pada masa-masa tertentu orang itu kan mengalami sebuah titik kejenuhan, kebosanan. Padahal itu adalah tantangan akhirnya. Ketika dia mampu melewati fase itu, dia akan sudah lebih nyaman ketika melakukan kebiasaan barunya dan menghasilkan sebuah produktivitas yang bagus untuk manfaat bagi dirinya maupun lingkungannya. Nah,
itu ilmu saya. Ini Berarti pernah 3 ada- tadi ya. Iya. SDM, SDM, kemudian Kurang rendahnya ya itu, pemanfaatan teknologi, modal, terus sama modal. permodalan ya. Nah, Mungkin yang bisa kita baca sementara itu ya, ya. kalau dilihat Gus, mungkin yang SDM itu maksudnya ini kan berhubungan dengan pendidikan gitu ya, Pendidikan. dan Ya, betul. pengembangan. Nah, saya lihat informasi akhir-akhir ini ya, maksudnya itu gini, kan banyak itu sekolah-sekolah gitu loh, sekolah-sekolah anak SD apa misalkan itu rusak gitu ya, itu kan banyak itu. Nah, itu kan juga berhubungan dengan SDM kan. Jadi SDM itu benar-benar kan biar kualitasnya bagus gitu ya. Berarti kan kita perhatikan itu mungkin dari Infrastrukturnya awal juga ya, fasenya gitu Fase ya. awal. Jadi strukturnya apa gitu. Nah, itu bagaimana ya maksudnya itu untuk SDM ini lebih Menciptakan SDM unggul gitu ya. SDM Nah, unggul. gitu itu. Jadi dari kalau- bayangan jadi angan-angan ke sini. Sebentar sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Iya. Jenengan, saya mau tanya dulu kepada penonton. Oh, iya, penonton gimana tadi. tadi jawaban saya? Ada yang Gimana? masih Ada- perlu Tadi- ditanyakan lagi nggak? ada feedback mungkin Iya. dari penanya, banyak jawaban Sudah dari cukup atau narasumber. masih ada yang perlu ditanyakan nggak? Ya. Sudah puas atau masih yang masih mau ditanyakan Iya. lagi mungkin? Ya, monggo ditanggapi aja. Ya sangat puas karena tadi saya bilang tentang tantangan sudah dijawab oleh pakarnya beliau Gus Jadin, mulai dari SDM, terus dari segi modalnya dan dari solusinya yang akan Dilakukan. kita dilakukan nantinya semisal ada resiko-resiko atau tantangan yang kita hadapi. Oke, sangat Oke. Jadi cukup jelas, ya. Cukup, Alhamdulillah, oke. bermanfaat untuk kita semua selaku generasi muda ke depannya. Alhamdulillah. Jadi nanti PR kalian nanti yang akan meneruskan ini nanti ke lapangan. Wajib itu Gus. Ya wajib ya. Hukumnya wajib. Jadi kita harus kerjasama nih. Ini para mahasiswa. Saya berharap juga ini lebih proaktif ya melihat persoalan dan fenomena yang ada di masyarakat dan menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan tenaga kalian, ilmu kalian. Jadi kita harus bergerak bersama-sama untuk perubahan Jember lebih baik. Setuju ya? Setuju. Oke. Weh. Tepuk tangan dulu dong. Ayo tunjukkan bahwa mahasiswa itu kan merupakan agen Agent of change. perubahan. Iya, betul. Agent of change. Agen of Agen change. perubahan Nah, ini. perubahan tunjukkan Harus para terus aktif mahasiswa. dalam pembangunan Jember yang lebih baik. Sip. Oke, sekarang saya kembali ke pertanyaan. Oh iya, Ya. tadi pertanyaan tentang gimana Tentang ya supaya bagaimana kita membangun SDM yang berkualitas. unggul, Berkualitas. ya, kualitas. Yang pertama, menurut pengalaman saya, memang pendidikan ini sesuatu yang sangat luar biasa, penting, vital, dan fatal. Dan itu harus kita berikan sejak di usia dini. Terus pendidikan yang tepat yang bagaimana, Gus? Ini pengalaman kami ya, selaku Ya. keluarga yang kulturnya pondok. Jadi bapak kami, keluarga kami itu memang sangat sadar bahwa tanaman pendidikan yang pertama harus ditanamkan kepada anak-anaknya yaitu adalah pendidikan tentang tauhid, tentang ketuhanan, tentang bagaimana kita selaku makhluk yang sadar bahwa kita adalah makhluk ciptaan dan kita punya Tuhan. Dan semua yang mengatur adalah Tuhan dan kita adalah bagian yang diciptakan untuk mengikuti ritme Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kita harus yakin bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Itu yang pertama. Tuhan adalah sumber segala sumber, di mana kita dicipta hanya untuk ibadah. Ibadah adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah, kepada Tuhan. Dan disitulah wujud ibadah itu akan kita implementasikan dalam berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Itu dasar yang pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena ini yang akan membentuk karakter. Ketika seseorang sudah terhubung dengan Tuhannya, anak sudah mengenal Tuhannya, yakin bahwa dia terus diawasi oleh Tuhan, maka yang timbul dia akan punya rasa tanggung jawab. Dia akan terlahir sebagai manusia yang pertama adalah tanggung jawab.
yang kedua adalah manusiawi. Modal utama ini yang penting untuk karakter tumbuh kembang anak kita. Tanggung jawab dan manusiawi. Ketika orang tidak memiliki hal itu, maka yang terjadi adalah kerusakan. Dia akan terpimpin oleh hawa nafsunya, yang itu akan kecenderungannya akan merusak di dunia ini. Untuk itu, kita harus menciptakan karakter baik dulu. Tanamkan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menanamkan pendidikan kepada anak, sebenarnya tidak susah. Allah sudah menciptakan manusia itu dengan segala perangkatnya, dan itu sudah punya ibaratnya apa ya? Sudah ada kayak Terusnya masing-masing. iya, udah ada ini apa? Udah ada ini apa ya? Apa ya? Kalau ngarani itu apa ya? Kalau ini dalam otak kita itu Fungsinya masing-masing. kalau ada hardware ada software gitu kan, software. ada Ya. macam itu kan, udah ada Sudah potensinya ada masing-masing, di mana dia sudah dengan sendirinya dia tuh akan bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kita tinggal hanya membekali mereka apa yang mereka butuhkan. Untuk itu perlu kita memahami passion apa yang ada pada anak. Oke. Itu kita berarti di tingkat awal kita harus melibatkan para guru-guru psikolog. Nah, karena disinilah peran dari guru-guru atau anak kita kenali dulu tumbuh kembangnya anak ini jangan sampai salah. Itu faktor psikolog penting dalam hal ini. Bagaimana memahami anak, memahami polanya anak. Lah, karena saya ingat dahulu bapak saya, lek awakmu cok bentak arek cilik, maksudnya di bawah 5 tahun. Karena ketika kamu bentak, maka miliaran sel yang ada di dalam otaknya dia yang dia lagi tumbuh kembang itu akan rusak. Ketika rusak, dia nggak bisa berkembang secara sempurna. Ini yang akhirnya melahirkan orang kayak tadi itu, orang tumbuh dalam kondisi kayak psikopat. Itu tidak hanya tidak tiba-tiba jadi psikopat, enggak, dia mengalami proses trauma dari kecil karena perlakuan buruk yang itu membuat otaknya nggak berkembang, sehingga yang berkembang adalah sisi-sisi yang sadis, yang apa kayak gitu kan. Lah, ini makanya penting sekali perhatikan itu. Dan ini mohon maaf, rata-rata di desa ini kurang terperhatikan. Ya. Betul. Masalah pendidikan psikologi ini tidak terperhatikan. Bahkan tidak tersentuh. Tidak tersentuh sama sekali. Mereka itu cenderung ikut pola orang tuanya seperti dulu. Ya, orang tuanya kan suka marah, Bentak-bentak. bentak, Betul. mukul, nyubit. Itu jadi turun-temurun ke anak-anaknya. Jadi mewariskan sesuatu perilaku yang buruk kepada anak-anaknya. Jadi kualitas anak-anaknya juga nggak bisa sebagus orang-orang yang sudah terdidik. Lah, itu kita kenalkan dulu bagaimana sih cara mendidik anak, bagaimana cara memperlakukan anak. Lah, kalau anak sudah tumbuh dasarnya kuat ini, dia dikasih ilmu apa cepat nyantol. Oke. Meskipun dia tidak mengenyam pendidikan secara formal, tapi nanti dia akan dikasih ilmu apa, nyantol. Perkembangannya akan cepat, nalarnya akan lebih bagus. Justru dia tidak terforsir dengan hal yang seragam yang dibentuk. Mohon maaf ya, pemerintah hari ini itu kan seragam nih, pendidikannya ini begini, harus menyelesaikan ini. Orang diajak berpikir satu arah, satu sisi. Padahal manusia kita itu harusnya dinamis karena kita makhluk sosial, dan perkembangan situasi itu juga sangat dinamis sekali. Belum tentu persoalan yang hari ini ada nanti kita itu berkembang terus, dan itu butuh sesuatu yang think out of the box gitu loh. Kalau kita hanya berpikirnya satu arah, kita akan gampang sekali gagal ketika harus menemui sebuah masalah dan kita harus menentukan solusinya apa. Karena kita tidak pernah berpikir secara menyeluruh, pikirannya cuma satu sisi aja gitu loh. Padahal ini harusnya sifatnya lebih menyeluruh. Tapi memang tetap ada proses pendidikan, tetap ada. Oleh karena itu penting dari pertama ini adalah dasar tentang psikolog. Ini bagaimana bisa, itu harus dimulai juga dari peran serta orang tua juga ya. Karena bagaimanapun orang tua yang tidak baik akan menerorkan anak-anaknya yang nggak baik juga. Di awal-awal itu sangat tergantung dari perlakuan seorang orang tua kepada anak. Anak yang tumbuh dalam kondisi kasih sayang, orang tua yang cukup dan orang tua yang tidak memberikan kasih yang cukup beda. Dari tingkat kecerdasannya beda. Dan saya itu sudah meriset itu, saya membuktikan itu. Kebetulan saya itu punya lembaga pendidikan Al-Qur'an di sini, dan saya sengaja melihat perkembangan anak-anak. Di sini yang banyak anak-anak usia, ada juga yang di bawah 5 tahun. Saya perhatikan, ternyata orang tuanya yang penuh kasih sayang merawat anaknya. Anaknya ini cerdas,
berprestasi. Meskipun dia nggak terlalu ngoyo-ngoyo banget tuh, tapi cepat nyanda gitu loh. Terus kalau ditanyakan tentang suatu hal tuh jawaban cepat tak gitu ya. Artinya kecerdasannya melihat situasi itu bisa dia lebih kepekaannya lebih bagus gitu loh. Daripada anak yang suka dimarahi atau broken home. Di sini pasti jadi ulah, bikin apa. Ya nanti banyak. Nah, itu yang kita amati di situ. Jadi perlakuan pendidikan orang tua itu penting bagi tumbuh kembang anak. Jadi orang tuanya dikasih ini pemahaman tentang tentang bagaimana kalau perlu sebelum nikah nih kan banyak nih di Jember nih kan anak-anak muda yang nikah kan. Sekarang nikah itu kan harus apa? Harus ada sertifikat lah, tentang jadi harus itu di bagaimana harus pranikah itu benar-benar jangan sampai borok nikah. Karena anak sekarang itu kan daya tahannya sudah kurang. Nanti nggak cocok sedikit cerai kan. Angka di Jember perceraian nomor 2 loh se-Indonesia. Dan jadi masalah. Kenapa kok sampai itu terjadi? Ini kan berarti kurangnya pendidikan di situ. Jadi banyak lah PR yang ada di Jember berkaitan dengan pendidikan itu kalau menurut saya. Jadi terus bagaimana meningkatkan kualitas itu? Ya nanti yang pertama itu ya pendidikan agama itu penting sebagai pendidikan karakter, terus psikologi juga penting, terus pendidikan berdasarkan minat dan bakat itu penting. Dan yang ketiga adalah menurut saya adalah kalau seandainya keempat ini semisal kalau saya cenderung orangnya memang terbuka ya daripada Jadi misal nih ada desa, Gus, ini kalau melihat desanya karena potensi ini, saya mau bikin pendidikan khusus di sini mulai dari tingkat SD, SMP, SMA yang berbasis ini. Kalau memang silakan, why not gitu loh. Jadi nggak harus mereka mempelajari banyak hal, cukup spesifik di sana yang mungkin di tingkat dasar apa yang perlu kita ajarkan tetap kita ajarkan ya. Baca, tulis. Kalau menurut saya ini yang penting dalam pendidikan ini saya coba ya membaca, menulis, menghafal itu ya. Membaca itu penting. Karena ini hari ini kita tuh literasi sangat kurang gitu ya. Males gitu ya orang ya. Karena jadi, mereka lebih seneng anak-anak sekarang pakai scroll HP, TikTok. Lah kalau gitu berarti kan kita harus bisa menciptakan pendidikan yang kreatif. Yang bagaimana ilmu pengetahuan bisa kita sajikan, kita masukkan dalam sebuah aplikasi atau media yang menarik gitu kan. Ya, itu tantangan itu ya. Lah karena anak-anak sekarang umur 2 tahun 3 tahun udah pegang HP. Mereka kan nanti itu kalau bisa orang tuanya yang kita arahkan, kita kasih konten-konten pendidikan yang berupa yang ada animasinya atau apa. Jadi mereka sudah lebih mengenal lah. Ya dibikin sedikit menarik gitu kan. Karena daripada dia nonton TikTok apa nonton apa kan anak-anak kan sudah banyak bermain di gadget. Sehingga pelaku-pelaku pendidikan ini sudah harus memulai sekarang membangun cara mendidiknya dia lewat digitalisasi tadi yang menarik itu bagaimana kreativitasnya di situ. Nah itu mulai sudah disebarkan kepada guru-guru kan gitu. Bukan guru-guru aja Gus, sekarang kayak dosen itu apa namanya ke mahasiswanya itu harus berupa PBL, jadi project, case method, jadi bukan teacher learning gitu loh, tapi sudah ini mungkin jadi, yang di lainnya mungkin masih belum ini ya. Itu memang harus mulai harus dipikirkan ya. Dan memang harus semuanya itu harus bekerja sama semua pihak. Kalau saya cenderung begini, saya lebih cenderung mendengar dulu. Ini kebutuhan daerahnya apa spesifiknya, sehingga nanti pendidikan nanti kita arahkan secara khusus. Nanti yang menjadi kebutuhan di wilayah tersebut itu apa? Jadi ada muatan umum, ada muatan khusus gitu ya. Jadi semisal kayak muatan khususnya itu nanti berapa persen dari itu tinggal bagaimana nanti digodok lah. Tapi bahwa ada yang muatan khusus itu yang nanti spesifik yang memang dibutuhkan di wilayah itu. Misal di wilayah Puger gitu kan. Kita berarti ada spesifik pengenalan tentang kelautan, maritim dengan segala macam keilmuannya. Kalau perlu yang ilmunya mahasiswa ini kita breakdown menjadi ilmunya anak-anak SD sudah. Dan itu sudah kita bisa bikin sebenarnya. Saya sudah coba beberapa simulasi. Ini kan seperti kami ini ya, coba. Ini saya dapat cerita ya sebentar. Saya itu menerapkan tentang ilmu pemasaran. Itu saya terapkan kepada anak-anak SD. Caranya ya apa? Mereka tidak saya ajarkan teori, tapi mereka langsung saya ajarkan praktek. Jadi anak-anak TPQ pada saat itu, yang usia SD menengah, SD ke bawah lah. Ada yang SD mulai kelas 6, kelas 4.
mereka saya ajak challenge untuk bagaimana mereka bisa membuat sebuah produk dan menjualnya. Oke. Nah, jadi kita bikin acara pada saat itu market day gitu kan. Oh, market day. Sebelum mereka berjualan membuat produk itu, mereka saya ajak ke alun-alun. Saya ajak jalan main-main, jalan-jalan kan minggu kan, bermain. Terus saya bagi mereka dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok, sekarang kamu cari tempat, kira-kira mana tempat kamu jualan. Cuman gitu aja. Ternyata secara otomatis nih ya, mereka itu punya naluri gitu. Dia lihat tuh survei kan jalan-jalan lari-lari. Oh kayak nang kene panggone sing enak. Oh iya iki dodolane enak iki rame. Wonge mlaku-mlaku akeh nang kene. Itu mereka sudah berkembang otaknya gitu loh. Koneksinya sudah jalan. Iya, padahal mereka saya bekali teori, tapi mereka sudah bisa memilih. Hanya mereka sudah saya kasih waktu 1 jam mereka untuk berkeliaran itu kan. Akhirnya mereka menyetorkan tempatnya mereka masing-masing. Satu di titik ini, titik ini. Setelah saya amati titik-titik lokasi yang mereka jadikan tempat mau jualan, itu memang titik-titik lokasi yang ramai pengunjung. Strategis. Dan di situ memang apa ya, kayak orang jual beli itu kayak rame gitu Rame loh. di situ. Oh berarti anak-anak ini udah pinter dia milih lokasi kan. Udah tak biarin. Udah ya. Udah itu kita pulang. Besoknya kita udah sekarang kan urunan nih mereka. Urunan nih 10 ribuan. Misalkan ada 10. Berarti kan mereka punya modal 100 ribu. Udah kamu dari modal yang kamu terkumpul jadikan produk apa sudah. Hanya ada yang bikin donat, ada yang bikin apa ya. Mereka terserah mereka macam-macam lah berupa makanan. Saya nggak mengarahkan, mereka menciptakan itu. Dan akhirnya sampailah di hari market day itu mereka jualan. Alhamdulillah semua produk mereka itu laku dan mereka rata-rata keuntungannya hampir 100%. Lah, artinya ilmunya anak-anak kuliah itu bisa kita transfer ke anak-anak gitu loh dengan beberapa simulasi-simulasi seperti itu, dan itu spesifik dan itu bisa membantu mereka juga. Saya cuma bekali kalau kalian bisa kreatif seperti ini, kalian kan nanti bisa membantu orang tua kalian dengan cara ini. Hanya ada beberapa dari kegiatan itu yang akhirnya mereka itu terinspirasi gitu loh. Ada yang mulai jualan, ada yang apa membantu gitu. Nah, ini sebuah maksud saya itu sebuah tanaman baik dan sesuatu itu keberhasilan kalau menurut saya. Langkah kecil yang bisa kita lakukan dengan cara itu, bahwa ilmu itu harus kita berikan tidak harus dengan lewat bangku sekolah. Kalau memang tidak memungkinkan mungkin terkait dengan segala pembiayaan dan segala macam, orang nggak bisa bilang, anak harus mendapatkan akses ilmu pengetahuan. Itu wajib. Dan ketika mereka berkesulitan, kita harus hadir. Apapun caranya, gitu kan. Kalau bisa, ya kita bisa sediakan untuk urusan pendidikan kita kalau bisa gratis lah gitu kan. Sehingga semua pendidikan anak-anak itu benar-benar bisa terakses. Iya, terakses dan mereka bisa mendapatkan itu, kan itu penting. Ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan adalah bagian dari center gitu, kanjeng Nabi, lampu cahaya di saat kita ada di ruang yang gelap. Untuk itu fokus pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok itu harus menjadi utama kalau menurut saya yang ada di masyarakat, yang dimana pemerintah benar-benar serius memikirkan hal itu. Itu kalau menurut saya. Jadi ini nyambung pertanyaan selanjutnya sebenarnya Pak ya. Tadi kunci. Jadi menurut Gus Jardin apa yang menjadi kunci keberhasilan dari ekonomi kreatif khususnya untuk pembangunan keberlanjutan di daerah Kabupaten Jember khususnya ini? Ya, yang pertama kalau menurut saya kunci keberhasilannya memang dari SDM tadi. Karena kan yang SDM itu kan yang mempunyai otak, Gus. Iya, Gus. Ini saya punya case satu case ya. Satu case di daerah Sumberlusung namanya. Tapi case saja. Nah, ini memang mereka itu produknya produk yang khusus ekspor. Memang mereka levelnya sudah level ekspor. Cuman ketika saya gali informasinya, mereka itu ekspornya berupa bahan baku mentah. Apa itu? Maksudnya bukan bahan baku mentah, bahan baku setengah jadi. Itu apa? Produk manik-manik. Oh, manik-manik. Nah, jadi mereka jual berupa gelondongan. Itu memang bahan bakunya impor dari Cina. Kemudian mereka olah, tapi mereka jual itu masih berupa yang bentuk besar yang belum bagus untuk dipakai. Nah, ketika saya tanyakan itu, terus gimana mereka menjualnya? Mereka packing sendiri lagi. Misalnya dijual di daerah Spanyol. Di Spanyol itu packing sendiri lagi. Jadi seolah-olah tuh produknya dari Spanyol, bukan dari Indonesia. Nah, ini memang yang itu yang memang harusnya kita bekali secara SDM-nya, bagaimana kita membuat sebuah produk yang memang ini loh produknya
Indonesia khususnya Jember, kemudian bagaimana mereka bisa lebih luas menjualnya. Ternyata ketika saya membuat packing yang baru, packing yang khusus yang diminati oleh orang Indonesia. Indonesia kan biasanya manik-maniknya kan berupa gelang, kalung. Nah itu saya buatkan sama tim. Ketika kita jual di alun-alun, laku Gus. Oh gitu ya. Laku keras. Biasanya mereka tuh jualnya berupa kalung besar dan itu kayak kurang menarik dipakai. Nah kita coba untuk inovasi sebuah produk yang bisa digunakan di Indonesia, ternyata itu laku keras. Itu dan nilainya lebih tinggi, lebih tinggi Daripada diekspor. daripada diekspor gitu. Jadi ini salah satu case yang menjadi tantangan di berbagai daerah, di masing-masing daerah yang punya potensi-potensi yang harusnya bisa dimanfaatkan dan dieksplor lebih jauh lagi. Jadi kalau menurut saya kunci yang utama itu adalah bagaimana kita itu membantu ini para pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini ilmu pengetahuannya dulu nih, base-nya dulu. Ini para pelaku-pelaku UMKM atau apapun lah ekonomi kreatif. Kita ajari dulu pengetahuan tentang ilmu kreatif, tentang ilmu produk, tentang ilmu pemasaran, tentang ilmu ini. Kita bekali dulu mereka. Dasarnya seperti apa? Metodenya seperti apa? Istilahnya semua itu kan ada tahapan-tahapannya dan setiap tahapan itu tidak boleh dilewati dengan begitu saja gitu. Betul. Misal nih, ini kita berbicara masakan misalnya. Itu nanti harus ditumis waktunya sekian, tidak boleh lebih dari ini dalam kondisi seperti ini. Itu pengaruh kepada rasa. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang mereka tidak boleh, harus ikut secara metodologi, terus ikut, tidak boleh melewati proses itu. Nah, pengetahuan ini kita hadirkan, pemerintah harus hadir dalam hal ini membantu bagaimana untuk mensupport para pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini supaya mereka lebih profesional, menjadi sebuah industri kreatif kan gitu. Nah, itu pemerintah hadir di situ memfasilitasi. Nah, kita kumpulkan nih para komunitas pelaku ekonomi kreatif. Kamu mau bikin apa kan gitu dari kreatifmu? Ayo upayakan ini menjadi sebuah industri kreatif. Nah, itu mulai disupport mulai dari pengetahuannya, pendampingannya. Tadi seperti tadi tuh, termasuk permodalannya, termasuk kita ciptakan pasarnya. Misalkan dia sudah punya pasar di Spanyol, ya kita ciptakan nanti kita bikin outlet di Spanyol gitu loh. Outlet apa, pameran atau tempat yang dimana di situ tempatnya memang orang mencari informasi tentang sebuah produk. Oh ini ternyata kan ada. Kita punya outlet di situ. Outlet Jember itu mengenalkan produk-produk yang ada di Jember. Apapun itu. Kalau nggak itu kita nggak punya pangsa pasar internasional. Nah itu harus kita pikirkan. Dan mudah-mudahan itu nanti akan kita lakukan lah nanti. Nanti formatnya seperti apa gitu kan. Belum usul lah, angan-angan gitu. Masih usulan. Ya, jadi kalau gambaran saya itu memang, dan ini sangat terkait tidak hanya dilakukan oleh satu dinas, jadi beberapa dinas harus jadi satu, termasuk pariwisata itu menjadi bagian dari sebuah proyek bersamanya itu. Tujuan akhirnya nanti pariwisata gitu kan. Kita nanti siapkan beberapa event-event gitu kan, sebagai sarana-sarana promosi. Karena Indonesia kan memang terkenal alamnya. Iya, alamnya, produknya. Semisal nih, kita kan punya produk yang sangat terkenal, tembakau. Kita bikin aja branding produk bako linting. Itu kan belum ada. Belum. Brandnya Jember bikin bako linting itu. Kita bikin. Ya. Jadi ada sensasi kita ketika kan orang itu melinting bako itu kan, itu menjadi sebuah kayak, kalau dulu sensasi. Kan ngelinting bako kayak orang jadul kan gitu kan, kayak mbah-mbah. Nah, ini para milenial yang melakukan tuh menjadi sebuah sensasi yang berbeda, menjadi budaya baru yang wah keren nih. Dia bisa meracik sendiri bako-bako yang ada di Jember. Bagaimana tekniknya? Itu menjadi sebuah keunikan tersendiri. Itu bisa lah nanti kita. Semisal itu bagian dari ekonomi kreatif. Dan itu nanti akan bisa melahirkan industri kreatif. Baik dari bakonya, packagingnya, nanti bisa macam-macam sudah. Jelas wisatanya gitu. Pemerintah hadir menyediakan tempatnya gitu kan. Kita bikin yang keren gitu kan. Tempat jadi nongkrongnya anak-anak muda. Di situ ada sentuhan-sentuhan Instagramable kayak gitu. Pokok sudahlah.
pengennya itu banyak yang dieksekusi. Tapi kan kita cuma bisa usul sekarang. Jadi itu ya mungkin Ya, kalau dari saya. ini Tadi kan masalah pendidikan gimana kualitas SDM itu? apanya? Masih kurang ya? Ya intinya itu nanti base-nya Nanti, di situ lah. Ya, jadi basicnya seperti itu. Cuman nanti pendidikan ini kan harus tugas bersama. Tugas bersama ya. Jadi ya orang tua, instansi pendidikan, pemerintahnya, Pemerintah, ya. dari Dan ini memberikan memang akses ya. harus ini ya. Apalagi tadi yang tertarik itu nanti pemerintah itu menyediakan pendidikan gratis. Gratis. misalnya. Nah, Iya harus. dari intinya pendidikan itu sudah merupakan tanggung jawab pemerintah. Iya. Selama ini kan masih dibebankan ke masyarakat gitu ya ini, sehingga masih ada beberapa masyarakat yang dia bisa menikmati pendidikan dengan mudahnya, tapi ada sebagian masyarakat yang masih bersusah payah untuk Itu mencapai kan butuh pendidikan kerjasama. Itu sama. Ya. Karena kan kita nggak tahu ruang fiskalnya kita tuh Ya. seberapa besar untuk mengcover Nah, kebutuhan ini. Gitu. terutama dari pendidikan Ya. dasar ya Gus ya tadi. Makanya saya tuh pengen utamanya di pendidikan, kesehatan, sama kebutuhan pokok ini kalau bisa Tiga itu benar-benar ya. sudah masyarakat gak Aman. susah aman gitu, Terjamin. gratis Nggak gitu loh, berpikir gratis ya. semua gitu loh. Artinya itu wong ngati mangan gak repot gitu loh. Kalaupun Ya. nanti beli dia harganya terjangkau, nggak yang terlalu mahal. Kayak semisal yang terkait dengan kebutuhan pokok apa, termasuk gas LPG kayak gitu Ya. kan, dengan harga yang naik-naik terus ini kan Ya. juga berpengaruh juga terhadap Semuanya nggak dengan usah internet juga. LPG aja. Internet gratis ya. Alhamdulillah. Pakai jemur wifi nih kayaknya Kalau jaringan punya internet satelit gratis ini. sendiri gratis nanti. Ya, saya berharap semua itu nanti yang menjadi apa ya, yang menjadi kebutuhan-kebutuhan pokok dan prioritas masyarakat kalau bisa itu free gitu loh. Amin. Gratis masyarakat tuh bisa Amin. menikmati itu. Mudah-mudahan Allah mengijabah semua itu gitu kan. Kita dukung Gus Jadil. Amin. Ya saya akan berupaya semaksimal mungkin ya apa itu bisa terjadi gitu. Amin amin. Nggak tahu lewat celah-celah mana, lubang-lubang mana gitu kan. Kalau perlu lubang tikus saya gali itu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat lebih banyak gitu. Amin. Ya. Oh, Bu. Terus ini Gus yang Terakhir terakhir ya, pertanyaan terakhir ini Terkait sarannya. bagaimana saran-sarannya Gus Jadin terhadap Dalam mendukung. di dalam ekonomi kreatif ini. Jadi supaya hasilnya itu optimal. Jadi saran-saran, kalau tadi kan sudah tentang definisi, kemudian tantangan, solusi gitu ya. Kemudian sekarang itu kira-kira saran khususnya bisa apa nggak dispesifikasikan langsung di Kabupaten Jember. Jember. Jadi misalkan yang dirasakan gitu ya selama ini gitu, sehingga Ini muncul sesuatu saran-saran. yang saya rasakan dan saya sudah bisa mendapat, pasti nanti dimintai saran ya supaya saya nanti biar lebih mengkonkretkan. Sudah saya tulis sarannya ini. Tapi memang nanti mungkin kalau ini kurang spesifik nanti bisa kita kembangkan. Jadi untuk saran saya membagi menjadi 3 hal. Saran itu apa? Saran untuk ekonomi kreatif kita sarankan kepada yang satu pihak adalah pemerintah Kabupaten Jember, yang kedua adalah masyarakat secara umum, dan yang ketiga pada pelaku ekonomi kreatif itu sendiri. Nah untuk pemerintah ini saya berharap kan itu tadi Pemda dalam hal ini hadir terhadap pelaku ekonomi kreatif ini secara maksimal memainkan perannya, baik itu dalam hal kebijakan, regulasi, pendampingan, monitoring, apapun lah, termasuk penciptaan pasar dan segala macamnya yang terkait dengan memajukan usaha industri ekonomi kreatif itu sendiri ya. Jadi sebagai fasilitator dan regulator ini memang harus maksimal dan itu masuk dalam sebuah proses penganggaran. Jadi jelas nggak cuman hanya saran-saran tapi nggak ada program gitu kan. Jadi sudah mulai dipikirkan nih program itu nanti masuk dalam penganggaran di APBD misalkan kayak gitu kan. Nah, itu nanti untuk program-program ini apa yang bisa diakses gitu. Jadi wujud nyata sebagai bagian dari bentuk pemerintah di situ concern dan hadir mendukung terhadap usaha ekonomi kreatif. Itu bisa kita role model, misal bisa kita ciptakan, misal kayak kita bikin kampung pesisir. Itu
di Puger misalkan situ jadi bagaimana ekonomi kreatif di sana tumbuh sebagai bagian dari role modelnya itu yang berbasis dengan kelautan. Nah, itu mungkin mulai dari UMKM-nya, pariwisatanya, terus mungkin oleh-olehnya bikin batik khusus Puger gitu kan, semisal kayak gitu. Jadi terus termasuk proses pengelolaan ikan. Nah, kita kan penghasil lemuru yang luar biasa. Nah, itu kan supaya kita nggak cuman kirim keluar, tapi mungkin di situ ada cold storage atau ada semacam pabrik sarden atau apa, sehingga itu hasil kelautan yang ada di situ bisa maksimal masuk punya nilai tambah. Karena dari kita jual bahan mentah dengan kita kelola menjadi sarden itu bahan jadi itu nilai tambahnya sudah cukup besar. Nah, termasuk tentang bagaimana hilirisasi tadi. Tapi hilirisasi yang seperti apa kan gitu. Termasuk mulai dari proses penangkapan ikan apa segala macam gitu. Sebenarnya gambaran saya itu besar karena saya pernah ketemu sama beberapa calon investor gitu ya yang concern di bidang itu. Sampai dia berpikir ada semacam alat canggih kayak perahu gitu kan yang bisa mengarahkan ikan gitu supaya nanti bisa ditangkap nelayan, biar nelayan itu sekali terjun dia itu nggak dapat gitu loh, nggak mengambil barang yang zong gitu. Nah, di situ sudah tangkapan ikan berapa jumlahnya sudah terkoneksi dengan di TPI misalkan. Oh, ternyata kita punya sekarang hari ini tangkapan ikan A, B, C itu udah keluar. Jumlah bobotnya sekian, harganya sekian, grade-nya sekian, anunya sekian. Jadi orang datang sudah di TPI itu sudah tahu, oh aku pesan ini, aku ini. Jadi ikan datang sudah langsung terjual gitu. Dengan harga yang standar, dengan tonase yang sudah teknologi gitu. Intinya satu, Gus. Keseimbangan. Ya kita jagalah keseimbangannya. Makanya ekonomi kreatif nanti akhirnya keseimbang. Lalu kreatif gak ada batasan, nanti rusak juga alam itu kan. Kita pikirkanlah semuanya itu kan, yang dimana tidak terus mengeksploitasi, tapi ada, makanya di situ melibatkan beberapa pakar. Kita juga kalau bicara tentang laut ya kita harus berbicara tentang kemaritiman segala macamnya itulah. Makanya itu harus komprehensif. Melibatkan semua pihak supaya tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi ada bagian keamanannya, ada bagian ininya, pemantaunya, ada konservasinya sehingga laut tidak rusak. Pokok semua dilibatkan lah intinya itu. Intinya saya setuju dengan yang sifatnya berkelanjutan. Memanfaatkan maksimal hari ini tapi meninggalkan untuk masa yang akan datang. Tetap lingkungan harus kita jaga, ramah lingkungan harus itu menjadi bagian prioritas dari kegiatan kita itu. Salah satu contoh itu. Terus untuk masyarakat sendiri lah ini, jadi kita memang mendorong bagaimana masyarakat itu mau ikut serta dalam pelaku ekonomi kreatif itu sendiri. Kita dorong masyarakat. Jadi ibarat kata itu sekarang mereka yang dinabubukkan dengan berbagai macam konten-konten gak jelas, kita arahkan mereka. Kamu daripada hanya mengeluarkan uangmu hanya untuk menikmati sesuatu yang kamu menikmati orang lain, kenapa kamu sendiri yang harus kreatif sehingga kamu bisa dinikmati orang lain dan kamu bisa menghasilkan pendapatan bagi dirimu. Jadi contohnya yang di sini Gus ya. Nah, ini kan contoh langsung. Ini kan dari buah nih ya masyarakat ini buah tin. Kemudian terus bisa dijadikan selai gitu. Terus daunnya ini kerupuk, teh. Nah, ini kan juga merupakan contoh salah satu nyata masyarakat itu yang kreatif, mempunyai kreativitas yang tinggi. Nah, ini salah satu contoh ya, boleh saya terangkan ya. Ini berawal hanya dari sebuah pohon tin. Dan pohon tin menjadi berbagai macam produk, baik bisa dimanfaatkan buahnya. Terus ini bisa menjadi daunnya bisa menjadi kerupuk, juga buat teh yang berfungsi kesehatan. Salah satunya untuk antioksidannya sangat tinggi sekali. Jadi emang ternyata kalau dibuang percuma, malah diminum malah manfaat gitu kan. Termasuk ini ada obat-obatan juga. Ini juga dari daunnya juga sudah dalam kemasan dan ada selai dan rasanya nyaman sekali. Ini adalah bagian dari proses kreativitas
seseorang dalam masyarakat ya. dalam masyarakat untuk itu tadi mengolah satu produk menjadi berbagai Ya. macam Jadi produk turunan. masyarakatnya sendiri harus kreatif. Harus gitu kreatif. ya. Jadi nggak cuma kalau saya punya ini gimana ya punya nilai tambah, oh tak jadikan ini, oh tak jadikan. Nah, jadi itu. Jadi bagi pelaku ekonomi kreatif sendiri ya kita tambahkan ilmu pengetahuannya, pemahamannya. Yaitu tadi kita kumpulkan, kita kalau perlu nanti kita hadirkan nih dari luar, dari mana yang memang mereka itu pelaku-pelaku kreatif unggulan dunia misalkan. Trik-triknya bagaimana untuk bisa menumbuhkan potensi dalam dirinya. Nah, itu kita ajak, itu kita edukasi lah para pelaku ekonomi kreatif ini. Sehingga nanti dengan dasar dia pemahaman ilmu pengetahuan yang cukup, dengan pola dasar pemikiran yang baik, nanti dia akan bisa mengembangkan potensinya maksimal sesuai dengan yang diberikan Allah kepada dirinya gitu loh. Itulah yang akhirnya saya berharap nanti munculnya ini dan bekerja sama menjadi sebuah kultur baru, kultur kebaikan. Nah, ini ya. Terus yang ketiga Dari apa segi tadi, Bro? Iya, itu tadi. Dari segi Dari sisi masyarakat itu, terus pelaku ekonomi kreatifnya sendiri, yaitu kita tingkatkan stakeholder. pemahamannya, terus kita apa ya istilahnya kita kuatkan dulu lah base-nya dia. Jadi kadang kan kita kreatif tapi maksudnya nggak punya ilmu gitu kan. Kalau ada ilmunya kan lebih ini lagi gitu, apa istilahnya lebih tertata lagi ketika dia menjadikan sebuah kreativitas ini menjadi industri gitu loh. Ya. Maksud saya gitu. Karena ini masih Hasilnya mulai UMKM ekonomi. gitu ya. Jadi nanti dikumpulkan UMKM akhirnya menjadi industri yang menengah gitu ya. Terus akhirnya industri yang skala besar. skala besar. Jadi kadang kan sebuah ide gagasan tuh kan kadang punya ide bagus idenya. Tapi ya cuman ide doang gitu. Eksekusinya. Berupa Nah, dia untuk menjadi sebuah industri itu kadang butuh pemahaman tersendiri kan gitu kan. Nah, ketika sebuah ide gagasan yang kreatif itu tadi bisa menjadi sebuah industri kreatif, ini kan manfaatnya jelas. Secara ekonomi, secara di samping manfaat untuk dirinya, juga untuk orang lain, dia akan bisa menciptakan lapangan kerja juga gitu loh. Itu kalau menurut saya. Jadi perlunya penguatan di sektor itu. Jadi termasuk nanti menyediakan ini sarana dan prasarana yang cukup bagi mereka dalam menjalankan proses ekonomi kreatifnya itu menjadi industri kreatif. Itu menurut saya. Sudah. ya. Mungkin untuk yang terakhir sebelum kita, karena pertanyaan sudah selesai, sebelum kita tutup podcast pada hari ini, mungkin ada closing statement ini dari narasumber kita yang sangat hebat dan luar biasa ini, yaitu Gus Yadin. Mungkin ada closing statement 1 atau 2 kalimat lah yang bisa audiens atau penonton yang melihat podcast ini. Oke. Saya berharap semua masyarakat Jember mulai hari ini harus smart and religious untuk perubahan Jember lebih baik. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Tadi Terima kasih, sudah Gus. ada closing statement dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya selaku host dan Maria selaku host juga. Host juga ini. Host dari Dan narasumbernya juga alumni FEB juga. Oke, tepuk tangan. FEB Jaya Mbak Sidi. Oke. Jaya. Oke, kurang lebihnya kami memohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati para para penonton. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Gus. matur nuwun. Kapan-kapan ketemu Terima kasih ya lagi saya di diundang hadir di podcastnya. acara podcast jenengan.